Zakat perniagaan, zakatut tijarah. Syarat wajibnya ada berapa sih zakat tijarah ini? Terus apa sih tijarah itu, perniagaan itu apa? Sebetulnya kita tidak perlu definisikan karena sudah jelas. Yang namanya perniagaan atau perdagangan itu ya memutarkan harta, tujuannya supaya ada keuntungan. Udah gitu aja simpelnya. Syarat wajibnya itu ada 6. Syarat yang pertama, yang diperjualbelikan itu selain emas dan perak. Kalau kok seandainya kau yang diperjualbelikan emas dan perak, maka zakatnya adalah zakat emas dan perak, bukan zakat perniagaan. Nomor 1 adalah yang diperjualbelikan bukan emas dan perak, rupiah dan yang lainnya. Jadi selain daripada itu. Baju boleh deh, sendal, sepatu, makanan dan seterusnya. Itu kan selain daripada emas dan perak. Baik. Kemudian syarat yang kedua, harus ada niyatut tijarah, niat untuk berniaga. Niat untuk berniaga. Jadi kalau ada orang beli barang, dia niatnya untuk dipakai atau untuk disimpan, itu belum terhitung untuk perniagaan, belum, nggak dianggap untuk perniagaan itu. Kemudian syarat yang ketiga, jadi memang yang niat berniaga itu memang harus diniatkan benar. Orang mau dagang, zakatnya supaya terkena zakat terus niat betul, niat mau dagang. Iqtiranun niyya bitamalluk. Nah, ini yang paling penting. Terus niatnya bagaimana? Niatnya harus beriringan dengan memiliki barang yang ingin diperjualbelikan sebagai sarana perniagaannya. Jadi gini hitungannya. Niat berdagang itu di saat kita membeli barang yang ingin diperjualbelikan, niatnya di situ. Saat itu mulai hitungan haul, udah terhitung waktu tuh, teng, hari pertama. Dari situ mulainya. Kalau orang kalau orang beli niatnya untuk dipakai. Kemudian setelah lama berselang niat untuk diperjualbelikan. Maka kapan mulainya? Hitungan haulnya, hitungan harinya itu ketika ada niat tadi itu, ketika mulai niat. Jadi yang pertama nggak dihitung. Contoh, ada seseorang beli baju, pakaian, satu gudang. Awalnya niatnya untuk dipakai untuk dia dan keluarganya. Setelah 6 bulan berubah, pengen diperjualbelikan, pengen dijual dan seterusnya, pengen dibuat berniaga lah, udah ini barang saya mau jual nanti beli lagi dan seterusnya. 6 bulan pertama itu nggak dihitung haulnya, belum mulai itu argonya belum mulai, belum jalan belum. Tapi ketika sudah mulai niat untuk jual beli, nah saat itulah dimulai. Ya, jadi memang yang namanya jual beli ini atau zakat perniagaan ini harus menggunakan niat. Selain itu niatnya berbarengan dengan memiliki barang yang ingin diperjualbelikan. Kalau seandainya kok niat di awal itu niat untuk dipakai atau disimpan, kemudian di pertengahan tahun nanti niatnya berubah, hitungannya kapan? Nanti di pertengahan tahun. Jadi niatnya harus beriringan dengan memilikinya. Niatnya harus beriringan dengan memilikinya. Baik. Syarat yang keempat, kepemilikannya harus dengan barter, harus dengan pertukaran antara baik itu barang dengan barang atau barang dengan uang. Makanya tidak ada zakat kalau kita contohnya dapat harta, dapat warisan, kemudian kita jual, nggak ada zakatnya. Karena jual beli atau perniagaan itu maknanya adalah barang yang kita dapat itu sebagai ganti
daripada uang yang kita keluarkan. Jadi kita mengeluarkan uang, kita dapat barang ini namanya muawadhah. Ada pertukaran di sini. Ada pertukaran di sini. Syaratnya harus ada pertukaran itu, uang yang kita keluarkan, barang yang kita dapat. Kalau tiba-tiba kita dikasih oleh orang hadiah misalkan, kita dikasih mobil oleh orang, kan kita nggak beli, mobilnya kita jual, ada zakatnya? Nggak ada zakatnya. Karena kita hanya menjual saja, nggak ada di situ tijarah, perniagaan dan seterusnya, nggak ada. Kecuali kalau seandainya ada orang misalkan diberi satu pabrik, isinya pakaian, garmen. Dia memang diberi. Kalau dia jual saja dia nggak kena perniagaan, nggak ada zakatnya di situ. Tapi kalau dia niat, saya mau jual dan saya mau lanjutkan pabrik ini, perusahaan ini, niatnya memang untuk berniaga, maka kena saat itu, kena zakat di akhir haul nanti. Baik. Kemudian syarat yang kelima, jangan sampai uang atau barang perniagaan yang kita miliki itu berubah menjadi uang semuanya karena dijual misalkan. Jadi berubah menjadi uang semuanya. Ketika berubah menjadi uang, kok kurang dari nisab. Kita punya barang perniagaan, dijual semuanya. Sudah jadi uang semuanya. Uangnya kurang daripada nisab. Uangnya kurang daripada nisab. Itu nanti haulnya mulai dari nol lagi tuh. Mulai dari nol lagi itu. Ya. Kemudian syarat yang keenam, juga tidak berubah niat. Kalau ada orang niat berniaga, dia sudah punya toko, soal baju, kemudian karena dia bosan berbisnis dan seterusnya, capek, banyak yang nipu, banyak yang ngutangin, sudahlah saya mau berhenti dagangnya misalkan. Saya berhenti dagangnya. Terus bagaimana ini? Ya udah berhenti hitungannya. Berhenti. Sudah nggak ada perdagangan lagi itu. Itu sudah nggak ada perdagangan lagi saat itu, stop. Walaupun dengan niat saja, belum dijual misalkan, belum dipakai. Bedanya gitu ya. Kalau niat perniagaan itu tidak cukup orang niat tapi dia belum berniaga, belum jual beli, nggak cukup, belum dihitung tuh haulnya. Adilnya syariat di situ. Jadi ada orang misalkan dia punya uang banyak, dia niat untuk beli baju untuk diperjualbelikan, niat doang, tapi belum dibelikan, belum terhitung. Terhitungnya kapan? Ketika memiliki baju tersebut dengan cara beli plus niat di situ, baru dihitung haulnya. Tapi kalau seandainya, jadi ada niat, ada prakteknya. Tapi kalau seandainya kau mau berhenti dari perniagaan, gampang, tinggal diniati berhenti, sudah stop saat itu, haulnya stop, tak, sudah nggak ada lagi hitungan, berhenti di situ. Cukup dengan niat, walaupun barangnya belum dipakai misalkan, walaupun barangnya belum dipakai, tapi dengan niat sudah mempengaruhi status, merubah status. Kalau kita mau dari nyimpen ke berdagang, ya, dari disimpan kemudian pengen diperjual belikan, nggak cukup cuma niat saja tanpa diperjual belikan, nggak cukup, itu nggak merubah status dan nggak memulai haul, nggak. Tapi kalau kita pengen berhenti dari perniagaan untuk dipakai dengan niat saja, saya niat berhenti walaupun barangnya belum dipakai, itu sudah stop, kargonya stop, berhenti haulnya. Adilnya syariat Islam tuh. Makanya ini para pedagang ini wajib tahu ini hukumnya. Fardu ain ini bagi para pedagang. Masalah yang satu ini. Belum lagi kita bahas nanti rukun jual beli dan seterusnya. Ini harus tahu karena ada hak-hak orang di situ. Ada hak-hak hamba Allah di situ. Siapapun yang berniaga. Nisabnya kita sudah tahu tadi ukurannya, kalau emas ya 84 gram, kalau perak 588. Kemudian hitungan haulnya nanti di akhir, nisabnya maksudnya di akhir haul.
nggak dihitung di awal, nggak dihitung di pertengahan dan seterusnya. Yang wajib dikeluarkan 2,5%-nya.